lanjutkan di sharing yang akan kita nikah. Boleh ditunjukkan langsung saja. Ya, Jumat mujizat diawali dari hal-hal kecil. Jadi Bapak Saudara, terkadang kita berpikir bahwa mujizat yang spektakuler, yang besar itu karena sesuatu yang dilakukan dengan luar biasa. Tidak. Tetapi kita kalau melihat dalam sebuah perjalanannya adalah dimulai dari hal-hal yang kecil. Jadi kita akan belajar dari kisah ini bahwa tema malam hari ini adalah mujizat diawali dari hal-hal kecil. Jadi saya ingin berkata bahwa terkadang kita jadi orang Kristen itu ya meremehkan hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Ya, padahal kalau kita di tradisi kita orang Indonesia bahwa sesuatu yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Makanya ada istilah ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, tidak akan jadi bukit kalau tidak dimulai dari hal-hal yang kecil. Mari kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Ya, lihat Alkitabnya dulu, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 15. Saya akan baca dengan cepat. Ya. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Jadi di tengah karirnya yang sangat cemerlang sebagai seorang di sana dikatakan panglima Raja Aram, tetapi di tengah kecemerlangannya dia juga sedang mengalami suatu pergumulan. Apa pergumulannya Bapak Saudara? Sakit kusta. Kemudian ayat yang kedua. Ayat yang kedua di sana katakan orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Jadi suatu waktu bahwa Aram mengalami kemenangan dalam peperangan sehingga dia membawa salah satu budak dari Israel dibawa ke negeri Aram dan ia bekerja di istri Naaman. Kemudian ayat yang ketiga di sana dikatakan, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Berarti ketika mendengar berita ini Bapak Saudara, kira-kira apa harapan misalkan ini sedang ngobrol dengan nyonyanya? Berita senang atau berita menyedihkan Bapak Saudara? Ini tentunya berita menggembirakan. Karena budak yang dibawa dari tanah Israel memberikan penjelasan. Bapak Saudara dengarkan, berita itu memberikan penjelasan kepada istrinya bahwa di Israel di sana ada seorang nabi dan nabi itu bisa menyembuhkan penyakitnya. Ini berita yang didengar oleh istrinya. Nah, berita seperti ini apakah kemudian menjadi berita yang menyenangkan? Mari kita perhatikan ayat yang keempat. Ayat yang keempat, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Jadi bagaimana Bapak Saudara ketika Naaman diberitahukan berita itu, apakah dia mengabaikan? Tidak. Nanti Bapak Saudara perhatikan, ternyata nanti ada korelasinya. Kalau mengabaikan kira-kira bagaimana? Kalau tidak mengabaikan bagaimana? Nah, gadis ini memberitahukan, setelah diberitahukan, kemudian ada apa Bapak Saudara? Kira-kira Naamannya ngapain Bapak Saudara? Merespon. Betul kan Bapak Saudara? Direspon oleh Naaman. Kemudian ayat yang kelima, maka jawab Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Dia membawa sesuatu untuk nanti kalau dia sembuh kasihkan kepada nabinya. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel dan berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Ini
ke rajanya. Terus kemudian ayat ke-7, segera sudah Raja Israel membaca surat itu dikoyakannya segera sesudah, ini yang tujuannya dulu. Segera sesudah Raja Israel membawa surat itu dikoyakannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ini responnya justru berbalik. Dianggapnya dia sedang nantangin. Betul kan saudara? Nah kemudian selanjutnya ayat yang ke-8, segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja sedang mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya pesan kepada Raja bunyinya, mengapa kau mengoyakkan pakaianmu? Biarkan ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Jadi ini menjelaskan bahwa dia memang mau ketemu dengan nabi di Israel. Kita tidak bahas ayat 6, 7, 8-nya, tapi kita ayat yang ke-9-nya. Mari perhatikan ayat 9, Bapak Saudara. Ayat 9, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Jadi Elisa tidak menemui, tapi hanya menyuruh hambanya Gehazi untuk menemui. Untuk apa Bapak Saudara? Pergi dan mandi di sungai Yordan, maka engkau akan menjadi tahir. Kira-kira susah apa mudah? Susah atau mudah ini? Melakukannya gitu Bapak Saudara. Sangat mudah kan? Mari perhatikan ayat ke-11. Tetapi pergilah Naaman dengan kusar sambil berkata. Jadi sebenarnya mujizat itu gampang, kamu hanya tinggal nyemplung, mandi di sungai Yordan, kamu akan sembuh. Hal yang paling mudah, sederhana. Tetapi pergilah Naaman dengan kusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakannya di tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Nah Bapak Saudara, ini perhatikannya, ini persepsi. Menurut Naaman, Elisa datang kemudian memegang apanya Bapak Saudara? Kustanya. Tapi menurut Bapak Saudara, dia akan datang dan memegang kustanya atau tidak? Saya kemarin menjelaskan, kira-kira dipegang ke kustanya? Pegang ke Pak ini? Tidak. Kenapa tidak dipegang? Perhatikan Bapak Saudara, kalau seandainya Elisa memegang kustanya Naaman, Elisa bersalah nggak? Bersalah. Karena dalam ketentuan di dalam kemarin saya katakan, jangankan memegang, bersentuhan dengan seseorang yang mengalami kusta, apa namanya? Najis. Tetapi anggapan dari Naaman, dia ingin diperlakukan mungkin seperti tukang-tukang, ini dukun-dukun yang lain. Paling tidak dia datang menjamah yang sesuatu yang sakit, betul kan Bapak Saudara? Kemudian dengan jamahannya kemudian terjadi kesembuhan. Tidak mungkin Bapak Saudara. Kenapa? Memang menurut hukum Taurat, orang Yahudi, orang Israel nggak boleh. Saya berkata kepada Bapak Saudara, kalau misalkan beberapa literatur kemarin yang 10 orang kusta jauh atau dekat dengan Yesus? Menjauh. Bahkan beberapa yang saya baca, ketika seseorang memberi makanan, tidak boleh seperti ini Bapak Saudara. Ini sudah bersentuhan. Misalkan saya ngasihkan, dia pegang ini udah bersentuhan. Sentuhannya dari mana? Dari kertas. Nah, biasanya kalau orang mau ngasih makan, kalau saya beberapa literatur yang saya baca, tidak boleh bersentuhan. Makanya Bapak Saudara, ketika Elisa melakukan hal yang seperti itu, membuat apa Bapak Saudara? Marah. Aku ini seorang panglima, kenapa aku diperlakukan seperti ini? Nah kemudian Bapak Saudara, dia berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia datang keluar dan berdiri. Di sana dikatakan dengan kusar, Bapak Saudara. Kemudian perhatikan ayat yang ke-12-nya.
Ayat 12-nya perhatikan. Yuk 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Jadi justru dia membandingkan. Bukannya dia menuruti perintahnya untuk mandi di sungai Yordan, Bapak Saudara, tapi dia memperbandingkan bahwa ternyata sungai yang ada di Aram, yaitu sungai Parpar dan sungai Abana, airnya lebih bagus daripada sungai Yordan. Padahal tadi dikatakan oleh Elisa, kamu hanya cukup mandi. Justru memperbandingkan. Kemudian, bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Ungkapan seperti ini, ungkapan sebuah ketaatan atau tidak, Bapak Saudara? Tidak. Ini justru memperbandingkan, mengadakan suatu perlawanan. Perhatikan ayat kemudian bagian terakhirnya, kemudian berpalinglah ia pergi dengan panas hati. Saya ingin berkata, perintahnya mudah atau susah? Mudah. Tetapi ketika hatinya panas dan kemudian dia seandainya gusar dan dia tidak melakukan hal yang mudah, bisa nggak mendatangkan mujizat bagi Naaman? Walaupun hal yang mudah, tapi responnya salah, bisa datang mujizat? Nggak bisa. Alkitab tadi mencatat lalu gusar, kemudian dia membandingkan, dan kemudian di bagian ayat yang ke-12 ditulis, penulis menjelaskan bahwa Naaman pergi dengan panas hati. Nah, pertanyaannya, seandainya ayat ini, cerita ini sampai di bagian ini, terjadi mujizat nggak, saudara? Padahal susah Pak, mudah, sangat mudah. Hanya melakukan perintah, cukup mandi 7 kali di sungai Yordan. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan Naaman ini susah, Bapak Saudara? Ya, dia banyak bermain di rasionya, di pikirannya. Dia mungkin berpikir dia pernah pergi ke orang lain yang bisa menjamah sakitnya. Dia paling tidak, dia pun harus diperlakukan seperti itu kan, Bapak Saudara. Tapi mari lanjutkan ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, tetapi pegawai-pegawainya, masih ada 10, Bapak Saudara. Ada pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya. Mari kita baca sama-sama. Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Betul nggak, Bapak Saudara? Disuruh yang susah dia akan mengerjakannya nggak? Iya, karena dia sedang membutuhkan pertolongan. Tapi yang sepele malah justru dia abaikan. Kemudian apalagi sekarang dia hanya berkata kepadamu, ini pegawainya membandingkan. Kalau Naaman membandingkan kesusahannya dia dengan membandingkan Abana dan Parpar, sekarang pegawai-pegawainya membandingkan, Tuhan, bukankah kalau yang disuruh engkau melakukan hal yang sukar, engkau saja melakukan? Ini hanya disuruh yang mudah, mengapa engkau tidak mau melakukan? Disuruh yang mudah, mengapa engkau tidak melakukan? Mandi dan engkau akan menjadi tahir. Jadi Bapak Saudara, pegawai-pegawainya masih syukur, ada orang-orang yang masih mengingatkan. Mujizat didapat sebenarnya kalau taat dengan hal yang tadi dikatakan, itu pasti dapat. Tapi justru dia membandingkan. Kemudian ayat yang ke-13. 13-nya di sana, 14-nya, maka turunlah dia membenamkan dirinya. Kira-kira waktu dia mulai melangkah turun, hatinya sudah mulai luluh apa enggak, Saudara? Akalnya sudah mulai jalan atau tidak, Saudara? Ya, ini pasti udah cooling down, betul kan, Saudara? Pegawai-pegawainya membuat cooling down terhadap Naaman. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Pertanyaannya gini, Saudara, seandainya kalau dia kemudian tidak mendebat, kemudian udahlah taat saja, kesemuanya lebih cepat nggak, Saudara? Percepatannya lebih. Oke. Kemudian ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15-nya,
kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada api Allah. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, mari baca sama-sama 1, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu. Nah sekarang ketika Naaman disembuhkan, apa yang terjadi dengan Allahnya yang disembah oleh Elisa? Dia baru mengakui bahwa dia melihat, menyaksikan bahwa di muka bumi ini tidak ada Allah seperti Allahnya orang Israel. Nah pertanyaannya gini saudara, Naaman bisa menjadi saksi ketika dia mengalami apa saudara? Seandainya kalau Naaman tidak mengalami kusta, kira-kira melihat kebesaran Allah Israel enggak? Pasal-pasalnya tidak, betul kan? Tidak bersentuh. Tapi ketika dia mengalami kusta, nah waktu mengalami kusta, Bapak Saudara, banyakkah penghakiman mungkin dari orang-orang yang ada di sekitarnya? Ya, karena ini penyakit-penyakit yang ya sangat ya orang bilang kena kutuk dan lain sebagainya. Tetapi penyakit itu justru membawa apa Saudara? Naaman mengenali Allahnya orang Israel. Mari saya akan kupas dari apa yang sudah dibaca. Boleh dalam yang tadi bahwa mujizat itu diawali dari hal-hal kecil. Jadi Bapak Saudara, dimulai dari hal-hal yang kecil. Mari kita perhatikan. Lanjut, klik. Cara akan kita memperoleh mujizat dari apa yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, Bapak Saudara, yang pertama adalah mempercayai berita yang benar. Saya ingin berkata, seandainya istrinya tidak merespon, seandainya Naaman tidak mendengarkan, pertanyaannya, apakah akan terjadi mujizat? Tidak. Berarti kalau kayak gitu, yang didengar oleh istri Naaman dan Naaman adalah berita yang benar. Berita yang di dalamnya memberikan pengharapan. Betul Bapak Saudara? Memberikan keyakinan. Perhatikan nanti 2025 apa yang akan dunia perdengarkan di dalam kehidupan. Dunia akan memperdengarkan kepada telinga kita mungkin kegentaran, ketakutan, kesusahan dan lain sebagainya. Kalau kemudian kita merespon dan mengimani, meyakini bahwa berita dunia itu adalah benar, kita akan terendam di dalamnya, saudara. Tetapi ketika engkau mendengar berita yang benar tentang sebuah firman, dan itu engkau yakini, kan misalnya kayak gitu, saudara. Kalau engkau mendengar firmannya kecil dan kemudian mendengar berita dunianya lebih besar, lama-lama firmannya gimana, saudara? Tenggelam, betul? Tetapi ketika engkau mendengar berita-berita dunia, gak apa-apa. Tapi ketika engkau mendengar kegentaran berita dunia, engkau harus lebih kuat telingamu untuk mendengar berita-berita surga, berita-berita kebenaran, berita-berita pengharapan, berita-berita keyakinan. Supaya apa? Berita yang benar itu, Bapak Saudara, akan memupus, akan menenggelamkan seluruh berita-berita yang negatif. Karena apa? Engkau mendengarkan firman Tuhan. Maka yang pertama adalah mempercayai berita yang benar. Saya waktu ketemu dengan dokter, saya berkata, dokternya menganalisa seperti ini. Ya, kami berdoa, Tuhan terima kasih. Ini hasil diagnosa dokter menjelaskan seperti ini. Dan itu secara keilmuan memang betul. Tetapi hari ini kami menyatakan berita surga bahwa oleh bilu-bilu Tuhan Yesus maka istriku menjadi sembuh. Itu gak mudah, Bapak Saudara. Apalagi fakta di lapangan, betul kan Bapak Saudara? Menyatakan hal yang demikian.
Ya pertanyaannya saya juga tidak mudah segala saya berbicara seperti sekarang. Waktu mendengar berita seperti itu, kekejutan besar dialami oleh kami. Ada kegentaran, ada ketakutan. Tetapi kami lebih meyakini berita kebenaran bahwa Yesuslah yang menanggung segala kelemahan, segala penyakit oleh pilu-pilu Tuhan Yesus. Maka aku akan sembuh. Tidak mudah, saudara. Oke, lanjut. Yang pertama adalah mempercayai berita yang benar. Kemudian berita yang benar itu kan kemudian direspon oleh istrinya dan kemudian ditindaklanjuti oleh Naaman. Yang kedua adalah miliki respon yang benar. Tadi saya berkata, seandainya responnya Naaman gak benar, mujizat sudah tersedia apa belum, saudara? Sudah ada di depan mata mereka. Dia hanya berkata mandi di sungai Yordan. Sudah ada, tinggal dibuka sedikit lagi. Ketika bukaannya itu adalah ketaatan, maka mujizat itu dibukakan. Tapi apa? Responnya adalah gusar, responnya adalah panas hati. Nyaris, Bapak Saudara, nyaris Naaman tidak melihat. Saya ingin berkata, mungkin tahun 2025 engkau juga diperhadapkan dengan hal yang demikian. Pesan saya sebagai gembalamu, responi apapun yang terjadi dalam hidupmu dengan benar. Jangan engkau dengan gusar, jangan engkau dengan panas hati. Manajemen hatinya, betul Pak Saudara, saya pernah menyampaikan, hati kita di manage, perasaan kita di manage. Ya, kita mari berkata bahwa perasaan kita tidak selalu benar. Betul saudara, perasaan kita tidak selalu benar, tetapi kita meyakini firman Allah itu selalu benar. Perasaanku dan perasaanmu bisa salah, tapi firman Tuhan tidak pernah salah ada di dalam hidup kita. Ya, jadi Bapak Saudara, kalau kita kepingin menerima mujizat, jauhi sikap yang gusar. Tadi prasangkanya Bapak Saudara yang dimaksud dengan prasangka yang saya tulis di sini. Sangkanya Naaman, Elisa akan apa saudara? Yang ada di benaknya Naaman apa? Dia akan memegang penyakitnya. Betul? Sangkanya Naaman seperti itu. Tapi itu tidak mungkin dilakukan oleh Naaman. Naaman tahu bagaimana dia harus apa? Elisa tahu harus bagaimana. Jadi saya ingin berkata kepada Bapak Saudara, stoplah prasangkanya kita terhadap Tuhan. Seterjerembab apapun kita dalam persoalan, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti membela kita. Asalkan apa saudara miliki respon yang benar. Jauhi prasangka dalam diri kita, karena nanti prasangka itu akan muncul kepada sebuah perasaan. Kayaknya Tuhan gak perhatikan, kayaknya Tuhan jauh dariku, kayaknya Tuhan, Bapak Saudara. Ketika kita memperbesar hal yang demikian, Bapak Saudara, maka celah kita akan semakin melebar, celah kita akan semakin luas, Bapak Saudara. Iblis akan dengan mudah memangsa kita. Karena apa? Karena pertahanan yang ada dalam diri kita sudah mulai surut, mungkin mulai habis. Tapi ketika keadaan seperti itu, engkau tetap mempercayai Tuhan, engkau tetap optimis, engkau tetap yakin, dan engkau memiliki respon yang benar, maka Tuhan akan mengerjakan hal yang besar. Jadi saya ingin berkata, miliki respon yang benar. Supaya apa? Kebenaran yang akan menolong kita. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah lakukan dari hal sederhana. Saya ingin berkata Bapak Saudara, seandainya kemudian Elisa berkata gini, yaudah kamu balik lagi ke mana Bapak Saudara? Balik ke mana? Dia mintanya tadi mandi di mana Bapak Saudara? Balik lagi ke Aram. Kau mandi di sana seperti dengan keinginanmu. Pertanyaannya, mana lebih ribet? Dia harus mandi di Sungai Yordan atau dia mandi di Abana dan Parpa? Mana Bapak Saudara? Lebih repot kan, dia sudah ada di tanah Israel, harus balik lagi kemana Bapak Saudara? Ke tanah kampung halamannya, mandi di Sungai Abana dan Parpar. Padahal kalau dia sudah
ada di depannya Elisa, dia hanya tidak terlalu jauh lagi pergi kemana, saudara? Ke Yordan dan mandi di sana dan sembuh. Jadi Bapak Saudara, sebenarnya sesimpel itu kita mempercayai untuk tunduk dan taat terhadap otoritas. Ketika kita tunduk dan taat terhadap otoritas, apa yang aku kerjakan adalah untuk memelihara hidupmu, memelihara nyawamu, memelihara keberadaan dirimu. Tetapi ketika kau tidak taat terhadap otoritas, yang celaka juga kita, yang menderita juga kita, yang kemudian kita, Bapak Saudara, yang mengalami banyak hal juga kita. Misalkan gini, Bapak Saudara, ini kan berhubungan dengan melakukan. Misalkan gini, dalam sebuah ranah hukum ini, Bapak Saudara, kalau sudah ada hukum misalkan tertulis seperti ini, ada orang tidak melakukan, pertanyaannya, orang itu sudah melanggar hukum nggak, Bapak Saudara? Sudah. Kalau dalam sebuah fakta hukum, orang yang sudah melanggar hukum itu harus diapain? Disanksi atau dijatuhi hukum. Nah, Bapak Saudara, itu dalam sebuah fakta hukum. Kalau seandainya kita tidak taat terhadap Tuhan, pertanyaannya kita memperoleh sesuatu dari Tuhan nggak, Bapak Saudara? Nggak ada. Betul kan? Sama, Bapak Saudara. Kalau di dalam hukum, tata hukum itu, tata hukum tadi, Bapak Saudara, orang yang melanggar dia dihukum. Orang yang taat dia akan menerima ganjaran dari aturan tersebut. Nah, pertanyaannya, kalau kita akan taat sama Tuhan, ya kita nggak dapat apa-apa. Awali dari hal-hal kecil dan sederhana. Naaman ingin meribetkan dirinya dengan apa, Bapak Saudara? Balik ke arah mandi di sungai Abana atau sungai Parpa. Saya ingin berkata, jangan bikin ruwet hidup kita. Saya sangat meyakini Allah yang engkau dan aku sembah adalah Allah yang mudah, simple untuk dipahami dan mengerti. Yang penting pertama, Saudara, kita terkoneksi dengan Tuhan. Itu paling penting. Karena apa? Ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, maka kita akan mengerti, memahami apa yang menjadi maksud Tuhan. Dan ketika kita memahami, Saudara, itu sangat mudah. Misalkan kayak gini, Saudara, ini kan udah dekat dengan pilkada. Dalam satu TPS ini kan biasanya ada sekitar 9 orang, betul kan? Nah, pertanyaannya, seandainya nih 9 orang ini kemudian nggak pernah di briefing, nggak pernah diapain. Yang penting nanti kalau di hari hanya langsung tampil sebagai anggota KPPS. Nah, pertanyaannya, kacau nggak ini pilkadanya, Bu Saudara? Kacau nggak, Pak? Makanya nanti kalau di dalam anggota KPPS itu ada namanya BIMTEK, bimbingan, ya seperti itu, Bu, ya kan, untuk mempersiapkan mereka sehingga ketika nanti di hari hanya mereka sudah punya kecakapan. Nah, Bapak Saudara, saya berharap mari kita senilaikan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika kita senilai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita akan dipermudahkan. Lanjut, Bapak Saudara, dari 3 ini tadi yang pertama, Bapak Saudara, mempercayai berita yang benar. Kemudian yang kedua, memiliki responnya benar. Ketiganya adalah lakukan dari hal-hal yang sederhana. Kemudian apa yang diperoleh Naaman? Boleh diklik lagi. Hasilnya ia disembuhkan. Dan kemudian di sana ada pengakuan, betul kan, Saudara? Dan kesaksian Naaman bahwa tidak ada Allah seperti Allahnya orang Israel. Saya ingin berharap di tahun 2025 kita akan mengakui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang lebih daripada Allah-Allah lain yang ada di muka bumi, Allah-Allah yang lain yang katanya hebat dan besar, tetapi Allah di dalam Kristus Yesus, Allah yang akan menyelamatkan hidupmu, Allah yang akan menyelesaikan seluruh persoalanmu, Allah yang akan membawamu kepada kemenangan. Engkau mampu melewati semuanya.
dan kita akan bisa menyaksikan bahwa Tuhanku adalah Allah yang luar biasa. Saya berdoa keluar biasaan Allah dinikmati dalam perjalanan hidupmu di sepanjang tahun 2025. Sekalipun mungkin engkau ada dalam berbagai tekanan. Ya, saya mendengar kalau misalkan artis-artis dia berkata, ya, bagi sebagian orang tekanan akan menghancurkan seseorang. Betul kan Bapak Saudara? Tapi mereka berkata tekanan justru memperbesar ya popularitas ketenaran para artis. Dalam pengertian artis saja bisa memandang bahwa tekanan itu adalah baik. Untuk apa Bapak Saudara? Untuk membuat mereka semakin dikenal, untuk mereka semakin populer. Ini kehidupan artis. Nah, saya percaya tekanan yang besar yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu juga akan memperbesar kapasitas kita, memperbesar sudut pandang kita, memperbesar lebih lagi kebesaran Allah di dalam kehidupan kita. Lanjut. Kemudian bawahnya perenungan buat kita Saudara. Naaman mengalami mujizat karena ada gadis kecil yang berani memberitahukan kepada tuannya. Mungkin nanti di tahun 2025 juga ada orang-orang juga yang Tuhan izinkan ya dalam perlintasan hidupmu. Ada orang-orang yang membutuhkan Tuhan, seperti Naaman dan keluarganya yang membutuhkan Allah Israel. Betul Bapak Saudara, engkau akan menjadi bagian seperti gadis-gadis kecil yang bisa menyatakan kebesaran Allahmu, yang menyatakan kebesaran Tuhanmu kepada mereka-mereka yang sedang membutuhkan. Ya, saya percaya siapapun kita bisa dipakai dalam perlintasan ini. Pertanyaannya, mungkin orang berkata gadis kecil ini bisa apa? Tapi dia bisa dipakai oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Saudara, yang kedua adalah pada saat Naaman ragu, ada orang-orang di sekelilingnya yang menguatkan dan meneguhkan keyakinannya. Saya berharap ketika aku ada dalam titik seperti Naaman dengan salah merespon gusar, ya panas hati, Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekelilingmu mengingatkan engkau. Saya yang berpesan ketika ada orang yang mengingatkan engkau, janganlah engkau kemudian memusuhi, janganlah kemudian engkau menghakimi dan lain sebagainya. Itu adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan, untuk meneguhkan hidup kita. Seperti Naaman, tadi saya berkata Naaman nyaris, betul Bapak Saudara, nyaris dia binasa dan mati dalam kustanya. Ya betul kan Pak Saudara, nyaris mati dalam kustanya, tapi dia ditolong oleh Tuhan. Bisa saja nanti Bapak Saudara yang ragu dikuatkan oleh orang lain. Tapi kalau Tuhan pertemukan engkau dengan orang yang ragu menjalani kehidupan, juga Bapak Saudara bisa menjadi saksi. Betul kan Bapak Saudara? Mungkin Bapak Saudara dipertemukan dengan rekan, dengan saudara, dengan keluarga yang mengalami keraguan. Bapak Saudara dikuatkan seperti pegawai-pegawai Naaman menguatkan tuannya. Bapak Saudara juga bisa dikuatkan oleh saudara-saudara yang ada di sekitar kita, atau juga kita menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk menguatkan orang lain. Yang ketiga adalah hilangkan prasangka kita, tetapi lakukan apa yang diperintahkan. Kalau kita diperintahkan, mari kita tidak usah mereka-reka, kok perintahnya kayak gini, kok perintahnya kayak gini, Bapak Saudara. Tetapi saya ingin tunduklah terhadap otoritas, taatlah dengan perintah. Saya percaya ketika seseorang memberi perintah, pasti orang itu sudah mengukur bahwa perintah itu pasti bisa dan sanggup dikerjakan. Tidak ada seorang yang instruktur, Bapak Saudara, di muka bumi ini. Betul nggak Pak Chandra? Ada orang fitnessnya ya nggak mampu ngangkat, tapi dipaksakan kau harus ngangkat kayak gitu. Nggak mungkin kan? Ya ini nanti kalau laki-laki bisa turun berok. Ya betul kan? Kalau orang-orang seperti itu bisa. Karena apa? Dia mengangkat beban terlalu kuat. Yakini Allahmu, dia adalah instruktur yang handal dalam hidup. Dia yang akan memberikan kepadamu beban yang sepadan dengan kemampuan. Kalaupun mungkin kita awalnya terkaget-kaget, mungkin awalnya kita tidak mampu, tapi saya ingin berkata, tunduk dan taatlah terhadap sesuatu yang memang harus engkau lakukan. Taatlah kepada
perintah. Saya percaya ketaatanmu terhadap perintah maka akan menolong hidupmu untuk melihat kebesaran Tuhan di balik perintah yang harus kita jalani. Ketika kami mendengar bahwa berkata gini dokternya, Pak, ini kalau melihat dari hasil seperti ini, ibu 6 kali paling tidak kemo. Saya pikir puji Tuhan, cuma 6 kali. Kayak gitu Bu Saudara. Waktu awal-awal 6 kali, terus kemudian dokternya berkata, setelah ke-6 kalinya Bu Saudara, dokternya berkata lagi, ini masih belum Pak. Ternyata ibu sudah ada getah bening. Karena udah grade 3 itu Bu Saudara. Jadi ibu harus menjalani penyinaran. Waktu kami tanya berapa kali dok? 27 kali. 27 kali kalau nggak salah itu kemarin 1 bulan ya di sana ya. 1 bulan. Setelah itu masih ada lagi di perjalanan itu. Kami kalau tidak salah yang tadinya 6 jadi 14 kali penyinaran. Seandainya saya berkata gini saudara, dok, boleh nggak kalau misalkan kami nggak usah 14 kali, kami hanya cukup 7 kali. Saya ingin berkata, kalau kami berdua maksa sama dokternya bebaskan nggak ke kami, saudara? Ya udah, kalau bapak mau beri hanya 7 kali nggak apa-apa. Pertanyaannya gini, saudara, risiko siapa yang nanggung, bapak saudara, ketika kita tidak taat dengan perintah? Bisa saja out, bapak saudara. Jadi saya ingin berkata, sikapi sebuah perintah dengan ketaatan, bukan dengan sebuah perbuatan. Karena apa? Ketaatan yang akan menolong kita. Yang keempat, bapak saudara, yang keempat ini adalah mujizat terjadi ketika ada sebuah tindakan. Kemarin bapak saudara, orang yang 4 orang kusta bapak saudara, kalau dia berleha-leha di dalam kota bapak saudara, betul kan? Dia kan ada keputusan mau tetap tinggal di dalam kota atau mau pergi ke perkemahan orang ya yang menjadi musuhnya. Mereka menyatakan sudah pergi saja. Kalau misalkan masih hidup ya biarkan kami hidup di sana. Jadi saya ingin berkata, bertindaklah walaupun jalanmu susah. Tapi saya percaya Tuhan yang akan menolong. Nah, bapak saudara, perhatikan ini. Saya tidak tahu juga kenapa dari semua kisah yang kita dengarkan pada malam hari ini, dari hari pertama sampai hari ketiga, apa yang menjadi yang bersentuhannya dengan orang apa saudara? Sakit apa nih? Nah, kita nggak tahu pesan apa yang ingin Tuhan maksudkan dalam diri kita. Mengapa kita selalu berbicara 3 hari ini penyakit kusta? Nah, kalau misalkan oke lah, keadaan kita ini seperti sedang mengalami kusta, berarti itu 3 orang yang 3 cerita bapak saudara yang kita terima, ya betul kan saudara, dalam 3 hari. Nah, ketika mereka menghadapi keadaan-keadaan yang tidak mudah, apa yang mereka sudah lakukan? Paling tidak itu memberikan teladan, memberikan peringatan bahwa kemarin yang hari kedua adalah apa saudara? Bertindaklah walaupun keadaanku sedang tidak baik-baik saja. Jadi bertindaklah. Dia berkata, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saya sampaikan firman Tuhan sampai di sini. Saya sengaja bapak saudara upload di YouTube. Nanti saya upload di YouTube dan upload juga di Facebook. Kalau bapak saudara mungkin dalam perjalanan ini, inilah pesan yang kita terima. Saya juga kadang-kadang udah itu saya ngulik lagi apa ya Tuhan sampaikan untuk kita menjalani di tahun 2025. Kiranya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang bekerja bagi kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.